Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Aprilisa dengan NIM 052012212243. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana di tugas kali ini kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Di mana pada tugas praktikum 2 kemarin kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Nah, di tugas ketiga ini kami diminta untuk merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view component dan template. Dan di sini sudah ada struktur preview untuk tugas praktik 3 ini. Terus di sini juga sama halamannya pada halaman depan aja dan tracking order. Nah, lanjutnya. Nah, di sini saya sudah membuat strukturnya. Yang pertama di sini paling atas ada folder aset. Folder ini berisi file-file pendukung seperti gambar atau icon yang diperlukan dalam tampilan aplikasi. Dan selanjutnya di sini ada folder data. Di dalamnya terdapat file data bahan ajar JSON. File ini yang digunakan sebagai sumber data utama bagi aplikasi, misalnya untuk menampilkan daftar stok bahan ajar. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke folder JS, yaitu tempat seluruh logika JavaScript. Di dalam folder ini terdapat subfolder komponen yang isinya semua komponen aplikasi. Masing-masing komponen dipisahkan per file seperti order from JS, status page, stock table, dan lain-lain. Masih di folder JS ada juga folder service dengan satu file, yaitu OPJS. File ini bertugas sebagai layanan atau helper, misalnya untuk mengambil data, memproses data, dan fungsi-fungsi yang bersifat reusable. Kemudian di sini ada template. Template di sini adalah pasangan dari komponen tadi. Jadi setiap komponen memiliki template-nya masing-masing. Misalnya order from JS memiliki file HTML, order form HTML. Kemudian stock table JS memiliki HTML, stock table HTML. Dan kemudian selanjutnya di sini ada file app.js, yaitu sebagai entry point aplikasi, di mana di sini aplikasi view diinisialisasi, kemudian komponen didaftarkan, dan data utama dimasukkan ke halaman. Terakhir di sini ada indeks. Indeks ini adalah halaman utama yang dirender di browser. File ini memuat semua script termasuk CDN dan komponen dan elemen div app yang menjadi akar aplikasi view. Untuk kodenya di sini indeks HTML sederhana saja. Di sini ada PDF untuk menghubungkan ke view. Kemudian ada material filter, navigation tab, terus main content, terus juga filter. Terus selanjutnya di sini ada stock table JS. Nah, di stock table ini terdapat data yang berasal dari data JSON, data bahan ajar JSON, yaitu filter PDG, bentuk kategori, dan lain-lain. Di sini juga ada compute, kemudian launch, dan juga ada method. Nah, untuk stok tabel HTML-nya di sini template-nya. Dan untuk template-nya di sini ada filter section, kemudian
Ada juga tabelnya di sini. Terus ada juga kondisian VE, V4 untuk risk rendering, kemudian berapa modal tadi, modal untuk tambah modal. Nah, ini juga ada app-nya. Ini memuat data desain bahan ajar. Buat satu-satunya sederhana. Service API ini bertugas melayani. Terus dan untuk webnya sini untuk bahan ajar. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mencari dengan kode judul atau lokasi. Misal kita akan mencarikan kode ECMA. Nah, di sini kita bisa, ini adalah tampilan halaman stok bahan ajar. Nah, di sini juga ada beberapa filter yang bisa digunakan. Contohnya di sini misal cari untuk mencari bahan ajar kita juga di sini juga ada filter cari untuk mencari bahan ajar menggunakan kode judul lokasi. Misal kita kode nah ini akan muncul. Kemudian di sini kita akan menggunakan PDCC Jakarta atau misal Surabaya atau Kasar. Nah, misal semua Jakarta. Untuk kategorinya sini angka wajib. Nah, di sini hanya angka wajib. Kemudian di sini ada status menipis. Saya akan menampilkan hanya bahan ajar yang menipis. Kosong tidak ada. Kemudian untuk kode kita juga bisa melakukan reset. So, kita kode judul mengurutan berdasarkan abjad dan misal berdasarkan kuantiti yang paling sedikit yang paling banyak berdasarkan harga paling murah sampai yang paling mahal. Dan di sini juga kita bisa menggunakan aksi untuk mengedit. Misalnya kita akan mengedit bahan ajar data sosial yang kita akan ubah bentuknya menjadi 10. Dimana di sini pasti akan status berubah menjadi aman karena melebihi dari safety scope. Oke. Nah, ini sudah berubah jadi aman. Nah, di sini kita bisa tambah stok. Nah, misal di sini non. Kemudian itu misal pemrograman. Kategorinya angka pilihan. Artinya harus satu. Kuantiti misal 15. Safety stock kita 10. Untuk harganya 85.000. Cetakannya 2.200. Untuk PDCC-nya kita simpan. Nah, di sini sudah tampil bahan ajar yang barusan saya tambah dan status. Jadi kita juga bisa menghapusnya. Di sini juga ada alert. Kita akan menghapus. Dan untuk selanjutnya kita
DO. Nah, untuk DO di sini ada data, kemudian compute juga, watch method, kemudian untuk HTML sini outputnya tracking DO. Nah, di sini kita bisa mencari tracking DO yang akan dicari. Misal kita akan mencari dengan nama Joko, dia akan muncul Joko. Nah, kemudian bisa kita pilih menggunakan default. Kasih kembali satu. Nah, misalnya kita akan muncul karena dewa ini adalah milik Rina. Kemudian misal kita akan menambah riwayat perjalanan. Oke, sedang menuju DC Cirebon. Bulannya 8 2020. Ini 30 simpan. Nah, di sini sudah tampil paket sedang menuju di Cirebon. Nah, selanjutnya dulu ada order form ya, order form. Lalu kodenya compute watch method, kemudian mau gak ada download order HTML-nya. Nah, di sini ada informasi pemesanan, pilih dari CC, pilih paket, form pemesanan ajarnya. Nah, untuk webnya sini satuan pemesanan ajar. Dan kita menambahkan pemesanan ajar. Dengan jalan ini lurus nih. Kemudian pilih PJJ, misal Surabaya, pilih konkret, IPA dasar, misal, kemudian paket reguler, tanggal pilih, 29, 11, 2020. Yes. Nah, misal, misal 30, 20, terus itu. Kemudian kita akan kirim pesan. Nah, pesan dan bahan ajar tersebut akan tampil di tracking DO. Nah, di sini sudah ada nama Sylvia, perjalanan misalnya dibuat. Mungkin sebagai sudah baik, mungkin cukup mungkin untuk presentasinya. Sebagai kesimpulan, struktur proyek ini bisa baik, mungkin cukup.
Baik, mungkin dicukupkan presentasi ini. Sebagai kesimpulan, struktur proyek ini dibuat dengan pendekatan yang rapi dan modular. Setiap bagian memiliki tempat tersendiri, mulai dari aset, visual, dan komponen layanan hingga template HTML. Pemisahan ini membuat aplikasi lebih mudah dikembangkan, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah untuk melakukan debugging. Dengan struktur ini, setiap komponen bekerja secara mandiri, namun tetap saling terhubung melalui FJS dan indeks HTML. Secara keseluruhan, struktur ini memastikan proyek view dapat berjalan secara teratur, terorganisir, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon bimbingan. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan praktek ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.